Pembagian daging kurban. Di sini Nabi bersabda, wa yut'imu ahla baitihi sulus wa yut'imul fuqara jiranihi as-sulus wa yatasaddaqu ala su'ali sulus. Hendaknya ia memberi makan dengan sepertiga daging kurban kepada keluarganya. Berarti sepertiga untuk sahibul kurban, untuk orang yang berkurban. Sepertiganya diberikan kepada, disedekahkan kepada fakir dan miskin, dan sepertiganya itu dihadiahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga itu disedekahkan untuk fakir dan miskin, sepertiganya itu dihadiahkan. Nah, ini ada penjelasan dari imam mazhab yang ada. Yang pertama, pengikut Hanafiyah ya, dan Hanabilah, taksimul udhiyah ila salasati ajza'in, sulusun lil fuqara wa sulusun lil mudahi wa sulusun lil ihda. Wa qala al Hanafiyah inal afdal lil mudahi in kana musran an yatasaddaq bisulusain. Jadi dari pengikut mazhab Hanafi dan Hambali itu menganjurkan begini: sepertiga daging kurban itu untuk yang berkurban, tapi ini maksimal. Kalau bisa jangan lebih, gitu. Maksimal. Yang kedua, sepertiganya untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, tapi ini minimal. Minimal itu boleh lebih untuk fakir dan miskin. Kemudian sepertiganya dihadiahkan, silahkan, namanya dihadiahkan untuk rekanan kita, tetangga kita, karyawan kita, atau siapa saja, meskipun mereka kaya, tetap mendapatkan, boleh mendapatkan daging kurban ini. Itu seperti itu. Kalau pengikut Asy-Syafi'iyah, beliau menganjurkan apa? Tauzi'ul udhiyah 'alal fuqara wal muhtajina wa an ya'kula minhal mudahi al-qalil faqat. Jadi kalau pendapat yang kedua ini, itu lebih diutamakan kepada fakir dan orang-orang yang membutuhkan, dan kalau bisa yang berkurban itu mengambil sekedarnya saja, cukup untuknya makan, tidak lebih. Itu pendapat yang Asy-Syafi'iyah ini. Meskipun kalau yang Al-Malikiyah lebih kepada tidak ada pembagian tertentu, silahkan mau dibagi berapa-berapa saja. Tapi dalam hal ini kita berapa kali diskusi dengan bapak-bapak yang ada terkait pembagian-pembagian yang seperti ini. Jadi di masyarakat itu ya, itu kan unik ya. Ada yang jadi panitia, ada yang dapat kupon, ya kan? Nah, panitia seringnya dapat berapa, Bu? 1 plastik apa 2 plastik, Bu? Oke, biasanya dapat 2 plastik minimal, kadang sampai 5 plastik. Bahkan ada yang nanya, Ustadz, panitia itu ngambil daging kurban, bahkan dia sempat menjualnya. Loh, kok bisa? Ya karena dia tiba-tiba ngambilnya banyak begitu kan. Terus dia jual, astagfirullahaladzim. Nah, jadi begini Ibu sekalian. Kalau ibu mau berkurban, itu silahkan pilihan. Mau di rumah sendiri, silahkan. Suami anaknya sanggup, kerjakanlah. Berarti tidak ada kepanitiaan. Kalau tidak ada kepanitiaan, silahkan dagingnya tinggal dibagi-bagi saja. Selesai, final, nggak ada pembahasan. Nah, permasalahannya kalau diserahkan ke masjid, ibu-ibu yang berkorban dapat sepertiga, ya kan? Dari hewan kurban itu. Kalau sapi ikut yang 7, berarti yang 7 orang, 1 orangnya berarti sepertiga itu kan dibagi orang 7 kan, begitu kan? Nah, ibu-ibu sekalian harus jelas menyerahkan itu ke panitia. Kalau memang itu sepertiga, tapi sepertiganya harus jelas dong, gitu kan? Maksudnya harus jelas itu begini. Kan itu kadang sapi ada 10 kadang ya, sampai 12. Nah, ibu ikut yang iuran kurban yang mungkin harganya 3 juta, ketemulah 21 juta. Nah, hewan kurbannya sedang. Ada yang ikut 4 juta. 4 kali 7 berapa? 28, lebih besar. Nah, adil apa tidak? Saya sering sampaikan begitu. Di saat 2 ekor ini
disembelih, diklebet, dagingnya dipotong-potong dan seterusnya. Kemudian yang berkurban dapat jatah yang sama, baik yang kecil maupun yang besar. Adil apa tidak? Kan tidak. Nah, terus bagaimana prakteknya Ustaz? Satu sapi diselesaikan dengan satu tim sendiri. Dagingnya dikumpulkan di satu tempat. Dalemannya segera diurus sama tim tersendiri. Kemudian kepalanya juga langsung itu dicacak dan sebagainya. Masuk satu gundukan satu sapi, timbanglah sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga pertama silahkan diberikan kepada 7 orang yang berkurban itu. Itu baru adil dan real. Masalahnya begini, ada di masyarakat itu, dia bawa kambing ke masjid, kambingnya nggak terlalu gede begitu kan. Dia bahasanya, saya kurban di sini, tapi saya nanti minta 15 plastik. Bu, kambing itu menang saja badannya kelihatan agak gede begitu. Kalau disembelih, satu kambing itu bisa keluar 8 kilo daging, itu sudah bagus sekali. Ini minta 15 plastik. Coba. Gimana udah bagian, udah mumet itu panitia kan gitu. Nah, artinya hal-hal yang seperti ini juga harus paham gitu. Jadi harus ada kesepakatan kalau memang bisa diamanahkan ke panitia-panitia yang memang sudah jelas tadi ya pembagiannya. Kemudian apakah boleh bagi yang berkorban tidak mengambil sama sekali jatahnya sepertiga daging kurban yang untuk keluarganya? Nabi selepas Idul Adha beliau menyembelih kurban, setelah itu dimasak dan beliau memakan dari daging kurbannya. Ada semacam sunnah bagi yang berkurban untuk memakan daging kurbannya itu. Jadi harapannya diambil, silakan meskipun tidak harus penuh sepertiga. Makanya kita sampaikan tadi, sepertiga ini sudah maksimal kalau mau diambil. Kalau misalnya hanya sekedarnya saja itu tidak masalah. Karena ternyata banyak juga, saya ngisi di masjid-masjid terkait kurban ini, banyak juga yang belum kedapatan daging, masih banyak yang protes itu sama panitia. Ustaz, setiap kali kurban saya nggak pernah dapat. Terus bapak kurban nggak? Ya kadang kurban juga nggak dapat. Nah ini berarti panitianya bermasalah ini kan. Itu perlu dibereskan yang seperti ini. Kalau kita berkurban, bolehkah kita pindah-pindah tempat dan tidak menyaksikannya? Boleh. Gini Bu, memang utamanya kita berkorban di tempat yang kita tinggal. Karena kita sering berinteraksi dengan orang-orang itu. Karena ada disedekahkan, dihadiahkan, kan begitu kan? Nah, boleh nggak ke tempat yang lain? Silahkan jika misalnya di Masjid A2A berapa sapi di sini? 17 misalnya. Wah, udah terlalu berlimpah lah. Sedangkan di kampung itu di satu musola biasanya cuma 2 kambing. Terus gimana baginya? Sudah, sapi saya sendiri saya bawa ke musola di kampung. Itu silahkan. Karena melihat asas kemanfaatannya. Mungkin kalau di kota berlimpah, di kampung kayak sebagaimana kulit di kota siapa yang mau ngambil? Kalau di kampung berebut tuh, mau dia ngolah kulit itu kan begitu. Nah ini silahkan kalau mau dipindahkan atau di tempat yang lain.